Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semuanya, Ustaz doakan semoga anak-anak semuanya sehat, kemudian dapat mengikuti pelajaran dengan baik meskipun ini masih menggunakan sistem jarak jauh. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz akan menjelaskan masalah pelajaran BTQ, yaitu BTQ kelas 4. Untuk BTQ kelas 4 Ustaz mulai dengan ilmu tajwid. Jadi untuk BTQ kelas 4 ini kita gunakan nanti untuk membaguskan bacaan Al-Quran dari anak-anak. Karena pengertian dari ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk membahas tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kalau kita ingin bacaan Al-Quran kita itu baik, bagus, benar, maka ketika membaca Al-Quran haruslah menggunakan ilmu tajwid. Itu yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian anak-anak juga perlu tahu hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, dan mengamalkannya artinya membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid adalah fardu ain. Tentang fardu kifayah dan fardu ain tentunya anak-anak sudah mengetahuinya di dalam pelajaran fikih. Selanjutnya, untuk tajwid ini Ustadz mulai dari hukum bacaan nun mati atau tanwin. Jadi ini nun mati, ini adalah tanwin. An, in, un. Itu dinamakan dengan tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin bila bertemu dengan huruf hijaiyah hukumnya ada 5. Jadi syaratnya harus ada nun sukun atau tanwin, baik itu an, in, un, fathatain, kasrotain, atau dhammatain. Nah, apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah yang 29 itu, maka hukum bacaannya ada 5. Yang pertama adalah idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklam, dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Kita adalah idhar halki. Apa itu idhar halki? Idhar halki adalah apabila ada nun mati atau tanwin. Ini nun mati atau tanwin, baik itu fathatain, kasratain, atau dhammatain, atau an, in, un, yang bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah yang 6 ini. Yang pertama adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi sekali lagi anak-anak, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini, baik itu hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha, maka hukum bacaannya adalah idhar halki. Idhar menurut bahasa artinya adalah jelas. Maka cara membacanya adalah dengan menjelaskan bunyi bacaan dari nun mati atau tanwinnya. Sebagai contoh, man amana. Di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Hamzah adalah salah satu dari huruf idhar halki yang 6. Maka apabila nanti anak-anak membaca Al-Quran, ada nun sukun bertemu dengan hamzah seperti contoh ini, itu hukum bacaannya adalah idhar halki. Bagaimana cara membacanya? Bunyi nun sukunnya itu ini dijelaskan. Man, tidak boleh disamarkan, man, tidak boleh. Ini harus dijelaskan. Man amana, man amana, sami'un alim. Ini ada tanwin, ya, dhammatain bertemu dengan ain. Ain salah satu dari huruf idhar halki. Maka ini hukum bacaannya adalah idhar halki. Sami'un dibaca jelas. Sami'un alim. Ayo diikuti. Sami'un alim. Sekali lagi. Sami'un alim. Yanhituna. Ayo sama-sama. Yanhituna. Sekali lagi.
yanhituna. Ingat, ini nunnya dibaca dengan jelas. Ghafurun halim. Ayo sama-sama. Ghafurun halim. Min hasanatin. Min hasanatin. Contoh yang terakhir, adzabun alim. Ayo sama-sama. Adzabun alim. Ayo kita baca contohnya dari awal. Man amana sami'un alim. Yanhituna ghafurun halim. Min hasanatin adzabun alim. Ustadz kira anak-anak sudah paham apa yang dinamakan dengan izhar haki dan contoh-contohnya. Nah, jika anak-anak sudah paham, untuk tugasnya adalah carilah 2 contoh dalam Al-Quran yang termasuk hukum bacaan izhar haki. Jadi cari contoh dari izhar haki 2 saja di dalam Al-Quran, seperti yang contoh yang sudah Ustadz berikan tadi. Demikian dulu anak-anak untuk dipelajari dan dipahami. Semoga dalam waktu dekat kita bisa berjumpa, kemudian Ustadz bisa menjelaskannya kembali kepada anak-anak. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.